Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Dr. Yohanes Mariano Dangku, Esfil MPD. Yang kami hormati, Ketua Program Studi PPG Unika Santo Paulus Ruteng, Bapak Dr. Andus Eliterius Senen, MPD. Dan yang kami kasihi, seluruh peserta orientasi mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024 Unika Santo Paulus Ruteng. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan orientasi mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024 Unika Santo Paulus Ruteng dengan berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Stefani, selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kami berharap agar Bapak Ibu peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara aktif dan utuh, sehingga benar-benar memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Untuk itu, demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Amin. pagi Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga kami dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini Bapa, kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan orientasi kami. Kami mohon kepadamu agar Engkau menyertai seluruh kegiatan kami pada hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh aktivitas dan kegiatan kami di masa yang akan datang, terutama pada proses perkuliahan kami ke depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkau Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu laporan Ketua Prodi oleh Bapak Dr. Andes Eliterius Senen, MPD. Kepada beliau, disilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Ibu Fani. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2024 Unika Santo Paulus Ruteng yang saya kasihi. Yang saya hormati Romo Dekan FKIP Unika Santo Paulus Ruteng. Selamat pagi Romo, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Salam. Om Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Secara khusus saya memberikan apresiasi dan hormat kepada rekan-rekan FKIP di sela-sela kesibukannya pada hari Minggu, Minggu Kebaktian. Tapi pagi ini sudah berkenan hadir bersama kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, meskipun saya lihat semuanya belum
ada ya belum hadir, masih ada beberapa yang belum bergabung. Tentu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk melambungkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan karena hari ini di tengah-tengah kesibukan kita pribadi, kesibukan kita keluarga masing-masing, apalagi secara khusus untuk sesama saudara yang beragama Kristen, Katolik, hari ini harusnya hari beribadat, hari Minggu, tapi kegiatan kita justru harus kita laksanakan pada hari ini, hari Minggu. Sekali lagi, mohon maaf kalau kegiatan ini harus kita lakukan pada hari Minggu. Ini hari yang agak longgar untuk kita semua tentunya. Bahwa PPG guru tertentu yang diselenggarakan oleh Unika untuk semester ini kelompok yang kedua. Kelompok pertama yang kami sudah mulai tanggal 16 September yang lalu, sementara berjalan, yaitu PPG guru tertentu piloting 2 sebanyak 930 peserta. Itu sementara berjalan, lalu sudah di plotting lagi, masih PPG yang sama, yaitu PPG guru tertentu untuk tahap 3 tahun 2024 yang pelaporan diri sudah mulai juga, dan hari ini kita akan laksanakan kegiatan orientasi. Pertama, saya ingin melaporkan bagaimana misi PPG bagi guru tertentu. Misi PPG bagi guru tertentu adalah mempercepat penuntasan sertifikasi guru yang dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan guru agar bisa lebih fokus pada pembelajaran di kelas atau pembelajaran lebih fokus untuk siswa. Yang kedua, untuk mendorong penataan guru di semua daerah agar dapat mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Yang ketiga, untuk memberikan akses pembelajaran yang mumpuni demi terwujudnya pendidikan yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat atau yang terakhir, membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Selanjutnya, kalau PPG yang dulu tahun 2003 dan sebelumnya disebut PPG dalam jabatan, kali ini nomenklaturnya sudah diubah menjadi PPG bagi guru tertentu. Tahun 2023 dan sebelumnya, pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan itu dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan secara daring selama 3 bulan. Tetapi kali ini, mulai dari PPG guru tertentu piloting 1, 2, dan sekarang masuk pada PPG guru tertentu tahap 3, itu dilaksanakan dengan pembelajaran secara mandiri. Ya, dan perkenalkan kami
menyampaikan bagaimana peran LPTK pada penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu tahap ketiga dengan tuntutan pembelajaran mandiri ini. Pertama, bahwa LPTK menyelenggarakan lapor diri bagi peserta piloting. Semula kesempatan untuk lapor diri ini akan berakhir sampai tanggal 30 besok. Tetapi karena masih ada peserta, cukup banyak peserta yang belum lapor diri, maka diperpanjang sampai tanggal 2 Oktober, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini peran LPTK yang pertama, yaitu melayani aktivitas lapor diri para peserta. Peran LPTK yang kedua adalah memberikan NIM, nomor induk mahasiswa, atau NPM, nomor pokok mahasiswa, bagi peserta yang sudah lapor diri. Peran LPTK yang ketiga, membantu merespon pertanyaan peserta terkait piloting sesuai paket informasi yang telah ada. Merespon pertanyaan peserta terkait kebijakan saja. Tidak melayani respon terkait proses pembelajaran mandiri. Karena tidak ada perkuliahan, sekali lagi. Karena sekali lagi penekanannya adalah pembelajaran mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Lalu peran LPTK yang keempat, yaitu melaksanakan ujian dengan asesor atau penguji dari LPTK. Dan yang ketiga, yang kelima atau yang terakhir, LPTK kami kampus akan menerbitkan sertifikat pendidik bagi guru yang dinyatakan lulus, baik dalam proses belajar mandiri, lebih-lebih dalam mengikuti UKPPG nantinya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan untuk LPTK tidak terlibat dalam proses pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Berikut peserta sasaran PPG dalam Permendikbud Ristek nomor 19 tahun 2024. Ada dua kategori peserta sasaran PPG. Yang pertama, peserta PPG itu adalah calon guru atau dulu yang disebut PPG Prajabatan. Untuk kampus kita, Unika Satu Palu Seruteng, tahun ini juga menyelenggarakan atau melayani peserta PPG jenis yang pertama ini. Proses perkuliahan sudah berjalan 1 bulan. Dan pelaksanaan perkuliahan untuk mereka dilaksanakan secara offline di kampus selama 2 semester. Ini untuk peserta kelompok yang pertama. Lalu peserta sasaran PPG untuk kelompok kedua adalah untuk Bapak Ibu, yaitu untuk guru tertentu atau 2003 ke belakang itu disebut PPG dalam jabatan. Peserta PPG bagi guru tertentu itu meliputi beberapa unsur. Ada 5 unsur ini. Pertama, guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik, tentu bukan kelompok Bapak Ibu sekarang ini.
Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru, PLPG dulu, ya, namun belum memiliki sertifikat pendidik. Maka sekarang mereka diberi kesempatan untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu. Lalu yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2003-2024 belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk guru pada butir A dan B di atas. Ini kelompoknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini sudah mendaftar, lalu diminta kesediaan, konfirmasi kesediaan, lalu di tempat ditetapkan penempatan atau pilotingnya ya ke LPTK, lalu LPTK melayani lapor diri. Ya, lalu ada juga jenis peserta PPG guru tertentu ini adalah guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain, ya. Untuk memilih untuk menjadi guru maka dia harus ikut PPG. Juga ada juga peserta yang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah lagi sertifikat pendidik yang berbeda. Ya, mungkin saja karena pindah sekolah. Dulunya SD misalnya, sekarang misalnya mau jadi guru SMP atau SMA. Karena itu, karena sertifikat yang lama tidak berlaku, maka harus off dari tugas sebagai guru SD, lalu verbal lagi dari awal untuk mengikuti sertifikat pendidik untuk guru sekolah menengah, SMP atau SMA. Itu juga masuk dalam kelompok peserta PPG guru tertentu. Berikut khusus untuk peserta PPG guru tertentu tahap 3. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah tahap 3, bukan gelombang 2 lagi. Tahap 3 Unika Santepos Ruteng perlu kami laporkan bahwa yang diberikan atau didatakan dari pusat ada sebanyak 1.020 orang untuk tahap 3 ini. Sekali lagi, piloting 2 sebelumnya yang sementara berjalan ini ada 930. Jadi ada penambahan ya sehingga menjadi 1.020 orang. Masing-masing PGSD itu ada 810 sama seperti piloting 2. Namun dari 810 orang ini untuk yang PGSD kondisi sampai saat ini ya mudah-mudahan masih akan ada waktu. Yang tidak bersedia ada 1 orang, belum konfirmasi kesediaan 4 orang, belum lapor diri 10 orang. Sehingga dari jumlah 810 orang ini yang sudah lapor diri baru 795 orang atau masih ada 15 orang lagi yang belum. Nah, terima kasih karena sudah kita masa lapor diri ini diperpanjang sampai tanggal 2 Oktober. Mudah-mudahan 15 orang ini untuk PGSD ya segera melapor diri. Lalu berikut matematika ada 120 orang. Semuanya sudah menyatakan kesediaan, juga sudah melakukan konfirmasi, tetapi masih ada 1 orang yang belum lapor diri. Kami menunggu sampai tanggal 2. Karena itu untuk matematika sudah ada 119 orang
ya dari 120 yang dijatakan dari pusat. Berikut bahasa Inggris ada 90 orang, tidak bersedia 1 orang, 89 orang sudah memberikan konfirmasi, namun masih ada 1 orang yang belum melapor diri. Sehingga untuk bahasa Inggris total yang sudah lapor diri 88 orang. Kita masih tunggu 1 orang. Kalau 1 orang ini sudah jelas tidak bersedia, berarti kita masih tunggu. Dengan demikian dari 1020 peserta yang diplot dari pusat yang sudah melapor diri sebanyak 966 orang. Berikut kami laporkan juga pembelajaran PPG dan UKPPG-nya. Untuk PPG guru tertentu tahap 3 tahun ini, tolong diperhatikan baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa pembelajaran PPG untuk guru tertentu tahap 3 tahun 2024 ini dilaksanakan secara mandiri oleh peserta tanpa ada bantuan dari dosen dan guru pamong, tanpa ada diskusi terkait konten yang tersedia dalam berbagai aktivitas di PMM. Dan pembelajaran mandiri ini dilakukan secara daring melalui platform pembelajaran atau melalui PMM. Sekali lagi, tidak ada keterlibatan dosen dan guru pamong dan ditempuh dalam kurun waktu termasuk KPPG-nya yaitu 49 hari, tidak sampai 2 bulan. Bapak Ibu, keterlibatan dosen dan guru pamong hanya terbatas hanya sebagai penguji. Ya. Yang secara lebih rinci, pertama perkuliahan atau yang tadi disebut proses belajar mandiri melalui PMM itu Bapak Ibu, itu berlangsung sejak tanggal 23 kemarin, minggu lalu. Nanti sampai tanggal 4 November. Ya. Itu proses belajar mandiri. Ya, jadi bentuk perkuliahannya adalah belajar mandiri melalui PMM. Setelah 4 November nanti, ada kesempatan untuk pendaftaran UKPPG, ada kesempatan untuk mengunggah dokumen tagihan UKPPG, tapi yang saya tampilkan ada 2 jenis ujiannya, yaitu ujian tulis berbasis komputer, UTBK-nya, dilaksanakan tanggal 16 sampai 19 November 2024, pelaksananya dari GTK. Lalu UKPPG jenis yang kedua adalah UKIN, uji kinerja, pelaksanaannya 18 November sampai 9 Desember 2024. Pelaksanaannya oleh kampus. Ya. Lalu pengumuman kelulusan, ini Bapak Ibu 3 tanggal ini mungkin diperhatikan secara baik. Pengumuman kelulusannya adalah 17 Desember 2024. Nah, satu keistimewaan untuk Bapak Ibu peserta PPG guru tertentu tahap 3 ini, kalau nanti tanggal 17 Desember ini dinyatakan lulus, maka terhitung Januari 2024, 2025, itu sudah mulai dianggarkan, sudah itu tunjangan sertifikasinya. Jadi waktu tunggunya atau masa tunggunya tidak lama.
Ya, beda dengan PPG dalam jabatan tahun lalu. Sudah selesai bulan Juni, tetapi sampai sekarang belum, karena nanti tunggu Januari. Ya, jadi masa tunggu mereka 7 bulan. Nanti akhirnya bersama Bapak Ibu, ya, baru dapat tunjangan sertifikat pendidik. Jadi profesiat untuk Bapak Ibu yang terpanggil di tahap 3 ini sebenarnya. Karena nanti masa tunggunya tidak lama. 17 Desember lulus, maka per 1 Januari sudah mulai. Rekap sudah itu. Ya. Karena itu, lebih lanjut Bapak Ibu, saya berharap manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya di tanggal 17 Desember akhir tahun ini semuanya mendapat berkah, mendapat rahmat. Selanjutnya kami melaporkan juga dosen dan guru pamong penguji, khususnya dari penguji UKIN, yang disiapkan oleh LPK, LPTK ke kampus. Tentu adalah dosen dan guru pamong yang sudah memenuhi syarat, termasuk instruktur, ya, dan sudah dinyatakan lulus seleksi dan diberi nomor registrasi penguji NRP sebanyak dosen 38 orang dan guru pamong 23 orang dengan rincian sebagai berikut. PGSD dosen 18 orang dan guru pamong 14 orang. Matematika dosen 10 orang, guru pamong 5 orang. Bahasa Inggris dosen 10 orang dan guru pamong 4 orang. Untuk melayani, kalau semuanya lapor diri tadi itu ada 1020, tapi kalau tidak berarti 975 tadi yang di atas. Saya kira demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya dengan rendah hati saya memohon kesediaan Romo Dekan FKIP memberikan arahan, memberikan sambutan, peneguhan untuk para peserta, sekaligus nanti membuka kegiatan orientasi pada pagi hari ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Romo Dekan FKIP Unika Santo Paulus Ruteng yang sekaligus akan membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Kepada Romo, silakan. Tutup ini. Selamat pagi semua. Jadi Romo, Selamat pagi Romo. Salam Pancasila bagi kita semua. Indonesia satu, Indonesia jaya. Hidup Indonesia. Yang saya hormati koordinator atau ketua pengelola PPG Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang bernaung di bawah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan bersama saudara sekretaris dan teman-teman yang bersama-sama mengambil bagian dalam tim pengelola PPG serta para admin. Bapak Ibu peserta PPG yang saya hormati dan saya kasihi. Selamat pagi semua. Pertama, eh, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di kampus kami di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng,
PPG ini berada di dalam wilayah koordinasi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bahkan secara internal, sampai hari ini PPG ini kami tempatkan sebagai salah satu program studi. Ya, walaupun peserta didiknya atau mahasiswa-mahasiswinya hanya menjalankan kuliah 49 hari seperti Bapak Ibu, sebagaimana yang baru saja disampaikan oleh Ketua PPG tadi. Akan tetapi bersamaan dengan itu juga ada grup lain yang tadi sudah dijelaskan, yaitu calon guru. Ya, ada guru tertentu seperti Bapak dan Ibu, dan ada juga calon guru. Nah, ini semua secara manajerial dikoordinasi, dikelola oleh badan pengelola atau tim pengelola yang di universitas kami posisikan sampai hari ini sebagai program studi. Nah, karena sebagai program studi, saya selalu mengatakan setiap kali ada kegiatan PPG, PPG adalah program studi paling bungsu dalam fakultas kami. Ya, walaupun program studinya paling bungsu, tapi peserta didiknya mungkin menjadi ayah dan ibu dari segi usianya bagi mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kuliah di program studi reguler, di beberapa program studi, 6 program studi lainnya. Yang kedua, sebagai umat beriman, kita patut menyampaikan pujian dan syukur kita kehadirat Allah karena dari sekian ratusan ribu calon perebut kesempatan mengikuti PPG seluruh Indonesia ini, Bapak dan Ibu adalah 966 yang saat ini atau dalam beberapa hari ke depan akan bergabung menjadi peserta piloting yang kedua. Nah, oleh karena itu kita menyampaikan ya dalam iman kita masing-masing pujian dan syukur karena sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa banyak orang berharap, banyak orang yang berusaha dan berjuang supaya mendapat kesempatan pertama, tetapi ternyata sampai hari ini masih pada barisan antre yang panjang. Ya, bersyukurlah kita Bapak dan Ibu ini hari ini memulai kegiatan orientasinya. Selain daripada itu, oleh karena Bapak dan Ibu eh, bergabung di dalam fakultas kami, maka mau tidak mau, suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, sejak sejak Bapak dan Ibu tereligible, telah terpilih menjadi peserta PPG dan bernaung di dalam LPTK kami, maka Bapak dan Ibu akan menjadi mahasiswa dan mahasiswi dan pada waktunya nanti setelah 49 hari akan menjadi alumni dan alumna kami. Nah, sebagai dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami perlu memberikan gambaran. Yang pertama, saya hanya membentangkan apa yang menjadi visi kami. Visi fakultas ini atau fakultas kita, FKIP, di bawah mana kita sama-sama bernaung saat ini dan memulai orientasi pada hari ini, memiliki visi fakultas berkarakter edukatif, transformatif, dan kolaboratif. Jadi ada 3 kata kunci dalam visi bersama kita ini, edukatif, transformatif, dan kolaboratif. Nah, yang pertama yang saya perlu garis bawahi, edukatif. Ya, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education. Ya, dari kata education ini diturunlah beberapa kata sifat. Di antaranya adalah edukasional, dan yang kedua adalah edukatif. Nah, edukasional itu adalah kata sifat yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi saat ini atau masa PPG, seluruh aktivitas kita ini adalah aktivitas pendidikan. Aktivitas pendidikan profesi guru. Karena Bapak dan Ibu adalah guru-guru tertentu yang mau mendapatkan gelar baru sebagai guru profesional. Nah, oleh karena itu, seluruh aktivitas, entah aktivitas mandiri maupun dalam
dalam ujian atau dalam arahan-arahan lainnya, seluruh aktivitas itu kita letakkan dan kita maknai sebagai hal-hal yang berhubungan dengan edukasi, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Itu sifat yang kedua dari education itu adalah edukatif. Ya, kata edukatif adalah aktivitas, tindakan, perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu adalah orang-orang terdidik. Ya, jadi sasaran fakultas ini untuk semua program studinya bukan hanya supaya setiap peserta didik mendapatkan pendidikan di setiap program studinya, tetapi melalui seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran atau perkuliahan itu, seseorang menjadi model, menjadi contoh, menjadi eh, daya pikat bagi orang untuk menjadikan dia sebagai terang, ya, sebagai obor masyarakat, ya. Dalam istilah lama, guru itu disebut sebagai obor masyarakat. Nah, hemat saya bahwa sifat edukatif dari edukasi itu terletak pada bagaimana pendidikan itu menjadi karakter orang. Ya, kerap kali orang bergelar sarjana misalnya, tetapi perilakunya, cara berpikirnya, cara pandangnya sangat tidak mencerminkan dia seorang sarjana. Ini yang disebut tidak edukatif. Tetapi kalau dia bergelar sarjana, peri hidupnya, cara pandangnya, wawasannya, ya, tindakan-tindakan profetik dan profesionalnya benar-benar mencerminkan dia sarjana, itulah yang disebut dengan edukatif itu. Jadi tidak hanya sekadar memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan tertentu, tetapi hidupnya memiliki karakter yang sesuai dengan identitas profesinya. Sebagai guru matematika, dia tidak hanya menguasai rumus-rumus, tetapi bagaimana kehidupannya, kepribadiannya, perilakunya, karakternya menjadi nilai-nilai matematis. Misalnya teliti, cermat, jujur, berkata yang benar. Ini adalah nilai-nilai edukatif dari pendidikan matematika yang diikuti oleh seseorang sehingga dia memiliki gelar sarjana bukan hanya pada kertas ijazah atau transkrip nilai, tapi dalam hidupnya. Yang kedua adalah transformatif. Nah, tadi eh, penanggung jawab pengelola PPG kampus kita atau ketua program studi PPG di fakultas kita ini menjelaskan tentang perubahan mekanisme penyelenggaraan PPG pada dua piloting yang terakhir ini, ya. Karena sebelumnya ada perkuliahannya, ya, ada dosen yang memberikan materi dan seterusnya. Dan kali ini atau piloting yang kedua ini juga sebagai lanjutan atau bersamaan dengan kelompok sebelumnya itu melaksanakannya secara mandiri. Nah, saya angkat topi ya kepada direktorat yang mengubah ini. Karena gini, eh, saya mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya menggunakan kosakata yang nggak umum. Bapak dan Ibu ini adalah sopir, tetapi belum punya SIM sebagai guru profesional, bukan? Karena itu PPG ini adalah momentum Bapak dan Ibu itu mendapatkan SIM, menjadi guru yang profesional. Yang saya mau katakan, tanpa adanya PPG ini menurut pendapat saya, Bapak dan Ibu sesungguhnya sudah menjadi guru-guru profesional. Ada murid-murid ibu yang mungkin sudah jadi sarjana saat ini, bahkan sudah ada yang menjadi doktor barangkali. Nah, adakah orang yang meragukan profesionalisme Bapak dan Ibu? Tetapi namanya undang-undang dan regulasi di tanah air kita, segala hal-hal yang berbentuk formalitas seperti ini tetap kita ikuti. Ya, saya garis bawahi bahwa Bapak dan Ibu saya junjung tinggi, saya hormati sebagai orang-orang sarjana yang profesional. Akan tetapi sistem sertifikasi di tanah air kita diatur oleh undang-undang dan diatur oleh regulasi-regulasi sehingga Bapak dan Ibu sama seperti sopir yang harus melakukan tes uji supaya mendapatkan SIM. Tetapi aslinya Bapak dan Ibu sudah profesional. Nah,
Dengan kepercayaan diri yang tinggi seperti ini, menurut saya itulah modal yang paling pertama dan terutama Bapak dan Ibu bisa melaksanakan perkuliahan secara mandiri. Ya, tanpa ada intervensi, tanpa ada campur tangan dari dosen. Ya, Bapak dan Ibu benar-benar melaksanakannya secara mandiri. Ini juga menjadi satu momentum bagi Bapak dan Ibu untuk memperluas wawasan, untuk mempermahir penggunaan IT, ya, karena bagaimanapun tidak bisa dihindarkan dalam perkuliahan mandiri ini, satu-satunya jalan yang ibu bapak tempuh adalah melakukan aktivitas perkuliahan secara mandiri. Mungkin ada anakmu, ada kerabatmu yang bisa membantu di sekelilingmu. Gunakanlah itu agar seluruh proses pembelajaran atau perkuliahan mandiri itu berjalan secara lancar. Dan dengan demikian, walaupun dilaksanakan secara mandiri, wawasan Bapak Ibu tidak kurang luasnya. Pengetahuan Bapak Ibu tidak kurang banyaknya. Tetapi menjadikan momen ini sebagai momen pembelajaran, peningkatan kapasitas sekaligus penguatan integritas Bapak dan Ibu sebagai guru-guru profesional. Hanya dengan demikian, karakter yang kedua, transformatif itu dapat terjadi. Transformatif secara simpel sederhana saya mengatakan bahwa proses bagaimanapun harus mengubah orang. Ya, fakultas kami yang menyelenggarakan ilmu pendidikan dan keguruan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng memiliki tekad agar peserta didik di seluruh program studi dalam fakultas ini harus mengalami transformasi. Mengalami transformasi dari segi usia remaja kepada kedewasaan. Dari usia-usia yang selalu diemong menjadi usia-usia yang semakin mandiri. Singkatnya, kami sangat berharap melalui PPG yang Bapak dan Ibu ikuti ini, Bapak dan Ibu mengalami transformasi, mengalami perubahan, yakni penguatan kapasitas Bapak dan Ibu sebagai guru profesional, perluasan wawasan teoretik, dan pendalaman-pendalaman oleh karena Bapak dan Ibu secara intensif melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Yang kedua adalah karakter kolaboratif. Ya, sebagai makhluk sosial kita tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu oleh diri kita sendiri. Nah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan kepercayaan kepada LPTK kita ini untuk menyelenggarakan PPG ini. Salah satu ya instrumen penilaiannya adalah karena telah terbukti melaksanakan kolaborasi. Kolaborasi secara internal dan kolaborasi secara eksternal. Kami melakukan kolaborasi dengan L2 Dikti 15 yang berpusat di Kupang sesuai dengan wilayah di mana kami bergabung. Kami juga berkolaborasi dengan kementerian, dengan direktorat-direktorat terkait. Sehingga berdasarkan instrumen itu kami patut dan layak untuk ditunjuk sebagai salah satu LPTK yang melaksanakan PPG ini. Sedari awal ya teman-teman kami, Pak Elit dan kawan-kawannya sebagai penanggung jawab pengelola PPG atau sebagai ketua program studi PPG telah mengembangkan semangat kolaborasi ini baik dengan rekan-rekan kerjanya dalam unit PPG di kampus kami di fakultas ini tetapi juga dengan Bapak dan Ibu yang disambut baik untuk mengikuti proses PPG di program studi PPG kami di fakultas kami. Ini menunjukkan tekad dan komitmen kami untuk mengembangkan semangat kolaborasi kami dengan Bapak dan Ibu. Sebaliknya, Bapak dan Ibu sangat diharapkan bahwa melalui proses PPG ini ada karakter baru yang membentuk dan dibentuk, yaitu Bapak dan Ibu menjadi sosok-sosok yang mengembangkan semangat kolaborasi, semangat kooperatif, kerjasama, tapi juga semangat-semangat membangun lainnya. Ada rasa solidaritas, misalnya di antara Bapak dan Ibu adalah peserta PPG pada waktu atau pada kelompok yang sama saat ini. Kebingungan dalam pembelajaran mandiri adalah saat dan momen Bapak dan Ibu mengembangkan relasi dan komunikasi
Ya, pemeo lama itu selalu berlaku, malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya saat PPG ini, maka Bapak Ibu akan mengalami jalan buntu karena belajar mandiri. Tidak ada jalan lain selain mengembangkan semangat kolaboratif. Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan teman-teman lain di sekolahmu masing-masing yang sudah senior atau yang sudah tersertifikasi atau yang baru saja mengikuti PPG pada gelombang-gelombang sebelumnya. Pengalaman mereka juga amat bermanfaat asalkan Bapak dan Ibu humble, rendah hati. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semangat edukatif, semangat transformatif, semangat kolaboratif inilah yang akan menjadi warna kita bersama. Oleh karena Bapak dan Ibu hari ini bahkan dalam beberapa hari sebelumnya telah berada dalam proses menjadi satu komunitas, komunitas mahasiswa-mahasiswi peserta didik PPG Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang bernaung di bawah fakultas kami. Sekali lagi, selamat bergabung. This is our home. This is not only a house, but this is our home also. Ini adalah rumah kita bersama. Platform perjumpaan seperti ini bukan hanya mekanik, platform sarana dan alat. Tapi ini adalah jembatan yang menghubungkan persaudaraan dan kekeluargaan antara kami di fakultas, antara teman-teman di PPG, dan juga peserta PPG sekalian. Ini adalah rumah kita. This is our home. Your home also. Not only our home, your home also. Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, PPG dalam FKIP kami ini bukan hanya rumah kami, tapi rumah kita bersama. Mari kita menciptakan zona nyaman yang sama di dalam komunitas ini, di dalam program ini, di dalam fakultas ini. Supaya nilai-nilai luhur Pancasila yang mengentalkan kebersamaan kita sebagai satu bangsa juga hadir melalui momentum PPG ini, juga hadir dalam pelayanan teman-teman kami, juga hadir dalam diri Bapak dan Ibu yang merupakan profil manusia Pancasila yang menjadi role model bagi peserta didik di sekolahmu masing-masing. Selamat bergabung, selamat berorientasi, selamat mengikuti seluruh proses PPG di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Salam hormat, salam persaudaraan, salam Pancasila. Terima kasih. Oleh karena kita adalah umat beriman, kita meyakini bahwa kesempatan PPG ini, kesempatan orientasi kita hari ini adalah juga rahmat dan berkat dari Allah bagi kita semua. Oleh karena itu, di dalam nama Allah, mari kita memulai seluruh rangkaian orientasi kita pada hari ini dan melaksanakannya sebagai kesempatan yang penuh berkah dan penuh berkat. Maka di dalam nama Tuhan, kami membuka secara resmi orientasi PPG guru tertentu pada hari ini. Saya mohon izin, saya melakukannya dengan melakukan tepuk tangan. Oke. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Romo atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, sekarang acara telah dibuka secara resmi. Maka dari itu kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu penyajian materi. Materi pertama terkait kebijakan akademik penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Eleutherius Senen, MPD. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Fani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Romo Dekan, Ekip, Romo Ino yang sudah berkenan mengarahkan, memotivasi, merangsang kami semua sebagai penyelenggara, lebih-lebih untuk Bapak Ibu peserta, sehingga memulai aktivitas
pembelajaran PPG kali ini dengan semangat. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu, memberikan apresiasi untuk motivasi semangat yang diberikan oleh Romo Dekan FKIP. Selanjutnya, Bapak Ibu, guru-guru hebat ini ya. Eh, saya tadi belum memperkenalkan diri. Saya Eleutherius Senen, ketua pengelola PPG, atau dalam konteks kami disebut ketua program studi PPG. Mungkin bagi sesama saudara, Bapak Ibu guru di daratan timur, terutama di Keva, Soe, Atambua, pernah kita bersua muka atau bertemu karena sejak 2000 sampai 2003 awal saya adalah dosen di Unimor, di Universitas Timor, Keva Manado. Sejak 2003, Januari 2003, saya mutasi, saya minta pamit dari Unimor untuk bergabung di keluarga besar masih STKIP waktu itu, Universitas Satu Perserutian yang sekarang, karena dibukanya program studi baru waktu itu, yaitu PGSD. Sejak 2003 sampai dengan 2023, jadi 20 tahun, saya adalah dosen PGSD, STKIP, dan Unika Santo Paulus Rute. Lalu sejak 2003 pertengahan, ya, Agustus